Di sebuah gurun yang luas seluas 42,2 km persegi, petani berhasil menciptakan keajaiban pertanian yang mengejutkan dunia melalui kerja keras dan kebijaksanaan mereka. Mereka berhasil mengubah gurun yang membandel menjadi lahan pertanian subur dan menanami hampir 4.000 hektar kentang setelah percobaan penanaman selama 5 tahun. Hasilnya, hasil kentang per hektar mencapai 430 kg, dengan total hasil tahunan mencapai 1,7 juta kilogram. Prestasi ini telah menarik perhatian luas dari komunitas internasional, para ahli pertanian dari Arab Saudi, Amerika, Uni Emirat Arab, dan tempat lainnya, yang datang ke gurun tandus ini dengan harapan mempelajari teknologi ini, pada suatu waktu. Tiongkok adalah salah satu negara dengan penggurunan terparah di dunia. Luas daratannya yang mencapai 2,62 juta kilometer persegi, lebih besar dari luas wilayah Indonesia yang hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi, mencakup 27,4% dari total luas daratan gurun. Gurun yang luas ini menyediakan aliran material yang stabil untuk angin kencang yang sering terjadi di utara, yang seringkali menyebabkan badai pasir dan berdampak serius pada keselamatan jiwa regional dan produksi pertanian. Badai pasir sering membawa konsekuensi bencana, menyebabkan korban jiwa, kehilangan manusia dan hewan ternak, serta kerusakan skala besar pada tanaman pangan. Masyarakat yang tinggal di sini menghadapi tantangan berat ini. Tiongkok mulai giat menerapkan proyek pengendalian penggurunan dan penghijauan sejak abad baru untuk mencegah dan mengendalikan penggurunan. Pemerintah Tiongkok menetapkan 41 zona demonstrasi komprehensif untuk pencegahan dan pengendalian penggurunan, serta mempromosikan perlindungan ekologi gurun secara nasional sejak tahun 1988. Tiongkok juga memulai proyek penanaman pohon di wilayah gurun. Saat ini, mereka telah berhasil menanam lebih dari 100 miliar pohon di gurun dan secara efektif memperbaiki sekitar 280 juta hektar gurun. Pada saat yang sama, Tiongkok juga menerapkan langkah-langkah penutupan dan perlindungan yang mencakup 26,5 juta hektar lahan yang menjadi gurun, mencapai pengelolaan yang efektif atas lebih dari separuh lahan gurun yang dapat dikontrol di negara tersebut. Upaya ini telah membawa perubahan bersejarah dalam kemajuan hijau dan pengendalian gurun, memberikan kontribusi berharga pada pengalaman dalam pengendalian penggurunan global. Namun, yang lebih luar biasa adalah, Tiongkok mulai menanam makanan di gurun pasir. Jika Anda melihat peta Tiongkok, Anda mungkin memperhatikan bahwa ada area kuning di barat laut Tiongkok, yang merupakan salah satu dari 4 gurun besar di Tiongkok. Gurun ini, Gurun MUAS, pernah menjadi salah satu sumber debu terbesar di Tiongkok, yang menyebabkan badai pasir di kota-kota dan daerah pedesaan di sekitarnya setiap tahun. Gurun ini juga merupakan salah satu wilayah termiskin di Tiongkok. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan Tiongkok telah mulai mengelola dan mengubah lahan berpasir ini secara sistematis. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan praktik ilmiah, gurun ini sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Ribuan hektar kentang telah ditanam di gurun ini, mengubah sepotong pasir kuning menjadi harapan hijau. Pada tahun 2023, Tiongkok mengumumkan bahwa mereka telah mencapai keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menanam kentang di lingkungan gurun, dengan hasil per hektar mencapai 430 kg, dengan total hasil mencapai 1,7 juta kilogram per tahun. Kesuksesan pertanian di gurun ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia, membuktikan bahwa melalui teknologi dan inovasi, manusia dapat mencapai produksi pangan berkelanjutan, bahkan di lahan yang paling tidak terduga sekalipun.
Jika model ini dapat dipromosikan secara global, akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ketahanan pangan, pencegahan perluasan penggurunan, dan bahkan perbaikan perubahan iklim global. Jadi, mengapa orang Tiongkok bisa menanam kentang di gurun tandus dan gersang? Padahal, curah hujan di gurun ini sangat rendah, dengan rata-rata hanya 250 hingga 440 mm per tahun. Kondisi iklim seperti itu seharusnya tidak cocok untuk menanam tanaman. Namun, mulai tahun 2016, para ilmuwan dan insinyur Tiongkok mulai mencoba menanam pohon muda yang tahan kekeringan di gurun tandus ini menggunakan teknologi metode penanaman minimal invasif yang meminimalkan gangguan terhadap lingkungan, namun memaksimalkan kemungkinan kelangsungan hidup tanaman. Setelah melihat keberhasilan penanaman pohon, petani lokal mulai mencoba bercocok tanam di gurun ini. Setelah banyak percobaan dan perbaikan, mereka berhasil menanam kentang di lingkungan yang ekstrim ini. Hasilnya, meskipun masih di bawah rata-rata, namun menjanjikan. Untuk memperluas penanaman, Tiongkok mengirim tim ilmuwan ke gurun MUAS pada tahun 2018 untuk melakukan penelitian tanah dan iklim yang lebih mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa area di gurun memiliki potensi untuk bercocok tanam. Pada bulan Oktober 2018, pemerintah setempat mengumumkan akan menginvestasikan 350 juta dolar setara dengan 5,25 triliun rupiah. Dalam proyek ambisius untuk mengubah lahan gurun menjadi lahan pertanian mulai tahun 2019. Sekitar 12 pakar pertanian dan petani lokal telah bekerja sama untuk memulai tantangan pengelolaan gurun ini. Tujuannya adalah membuat gurun tandus ini mampu menanam kentang. Pada awal proyek, mereka memilih 20 hektar lahan untuk transformasi eksperimental. Namun, untuk menanam makanan di gurun, hal yang paling diperlukan adalah air. Oleh karena itu, para ilmuwan Tiongkok mengadopsi irigasi banjir kuno dan teknologi yang efektif. Setiap kali sungai meluap dan banjir terjadi, para petani akan mengarahkan banjir ke daerah gurun secara teratur, sehingga pasir tidak hanya tergenang air, tetapi juga lumpur yang mengandung nutrisi penting untuk tanah gurun, membuat budidaya menjadi lebih baik. Pada akhirnya, berkat upaya tak henti-hentinya para peneliti ilmiah, kentang juga berakar dan bertunas di gurun terpencil ini, mencapai kesuksesan yang mengejutkan. Dalam fase pertama percobaan lahan seluas 20 hektar, mereka berhasil memanen 3.000 kg kentang, dengan hasil rata-rata sekitar 150 kg per hektar. Meskipun jumlahnya sekitar 5 hingga 6 kali lebih rendah dibandingkan menanam di lahan pertanian biasa, hasil ini membuktikan bahwa metode mereka layak dilakukan. Dengan hasil percobaan tahap pertama, para ilmuwan Tiongkok mulai memperluas cakupan penanaman di gurun, mencakup hampir 4.000 hektar lahan untuk menanam kentang. Mereka tidak hanya mempromosikan pengembangan teknologi, tetapi juga secara aktif mendorong para petani di desa-desa sekitar untuk bergabung dalam kegiatan pertanian revolusioner ini. Menurut statistik, hampir 12.000 petani berpartisipasi dalam proyek ini pada tahun 2023. Upaya ini mencapai hasil yang signifikan. Daerah bekas gurun ini menghasilkan lebih dari 1,7 juta kilogram kentang dalam 1 tahun, merupakan rekor dunia yang mengesankan. Ini bukan hanya merupakan terobosan besar dalam produksi pertanian, tetapi juga merupakan model restorasi ekologi dan pembangunan berkelanjutan. Namun, jika dibandingkan, menanam kentang di lahan biasa lebih sulit dan hasilnya lebih tinggi. Namun, mengapa Tiongkok menanam kentang di gurun pasir? Pada kenyataannya, setelah proyek penanaman kentang mencapai keberhasilan yang luar biasa,
para petani lokal mulai mencoba menanam lebih banyak jenis tanaman pangan dan semakin memperluas kegiatan pertanian mereka. Hal ini tidak hanya membantu menstabilkan pasir hisap di gurun, tetapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk lokal. Pendapatan tahunan beberapa petani bahkan melebihi $10.000 setara dengan 150 juta rupiah, setelah penggurunan di gurun MUA secara efektif mengendalikan kentang menjadi tanaman pilihan di wilayah ini. Hal ini juga menginspirasi Tiongkok untuk menggunakan sistem pengelolaan komprehensif ini di wilayah gurun lainnya, seperti gurun Kubuki, untuk memperbaiki lingkungan ekologi di kawasan gurun ini. Lebih penting lagi, tanah berpasir dulunya adalah lautan pasir yang tak ada habisnya, dan lingkungan hidup sulit. Namun, melalui serangkaian tindakan pengelolaan yang komprehensif, termasuk pengalihan banjir, penghijauan, dan penanaman pertanian, tanah berpasir dimulai untuk menunjukkan vitalitas baru. Saat ini, hampir 94% lahan gurun MUA telah dikelola secara efektif. Perubahan ini tidak hanya merupakan keberhasilan ekologis, tetapi juga telah meningkatkan kualitas hidup penduduk di lebih dari 30 desa sekitarnya. Dengan penggurunan yang terkendali, tidak hanya lingkungan hidup penduduk setempat yang telah meningkat, tetapi juga produksi pertanian telah meningkat secara efektif. Contoh keberhasilan orang Tiongkok dalam menanam kentang di gurun telah menarik perhatian beberapa negara gurun. Pada bulan Februari 2023, para pakar pertanian dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya datang ke gurun MUAS yang tadinya tandus ini, dengan harapan belajar dan memanfaatkan pengalaman sukses di sini. Gurun dan kentang, kedua hal yang tampaknya tidak berhubungan, telah menghasilkan kolaborasi sukses yang tak terduga. Melalui perencanaan yang cermat dan inovasi teknologi, gurun ini tidak hanya mengatasi kondisinya yang keras, tetapi juga berhasil membudidayakan hasil yang mengesankan. Keberhasilan proyek ini tidak hanya menantang konsep pertanian tradisional, tetapi juga memberikan solusi yang layak untuk lingkungan serupa di seluruh dunia.